Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan suara jeduk di amplifier. Dan kebetulan pertanyaan ini paling sering ditanyakan oleh teman-teman karena rata-rata amplifier yang tidak memiliki rangkaian speaker protector akan mengalami suara jeduk ketika semua peralatan dinyalakan secara serentak. Nah, sumber jeduknya itu bisa jadi dari mixernya yang kurang, ataupun dari audio prosesornya yang masih ada transient, dan bisa jadi dari amplifiernya itu sendiri. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Maka cara mengatasinya kita bisa menambahkan sebuah alat namanya timer delay untuk mendelay speaker tersambung ke amplifier. Langsung aja kita lihat barangnya seperti apa. Untuk menghilangkan suara jeduk pada amplifier kita membutuhkan sebuah alat yang namanya timer delay. Alatnya bisa jadi bentuknya seperti ini ataupun bentuknya berbeda dari ini. Banyak sekali jenisnya teman-teman untuk timer delay ini, dan teman-teman tinggal menyesuaikan kira-kira lebih suka yang mana. Untuk aplikasi yang sangat sederhana kita bisa menggunakan timer delay model ini karena dia bentuknya compact dan ini mudah untuk diaplikasikan. Di contoh kali ini saya menggunakan timer dari Omron, atau juga bisa teman-teman pilih merek lain, tipenya H3Y. Nah, teman-teman di sini perhatikan saat membeli timer ini, pilih yang ratingnya atau satuannya adalah second, bukan menit, bukan minute ya. Pastikan teman-teman bukan beli yang minute tapi yang second. Kenapa? Karena kita hanya butuh delay selama 3-10 second. Kita tidak butuh sampai bermenit-menit. Kita belinya yang timer delay second. Nanti untuk nilai timernya ini beragam, mulai dari 0 sampai dengan 10, ada juga yang 0 sampai dengan 60. Atau 0 sampai dengan 30. Teman-teman bebas pilih. Yang penting bisa kita setting antara 3 detik sampai 10 detik. Tergantung nanti amplifiernya keluar bunyi jeduk itu di rentang berapa detiknya. Biasanya sih dalam rentang 1 detik sampai 2 detik itu sudah cukup. Timer delay ini sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu komponen utamanya, timernya itu sendiri. Dia memiliki kaki-kaki seperti ini. Nah, untuk memudahkan penyambungan tanpa harus menyoldernya ke PCB dan lain sebagainya, kita dapat menggunakan soket bawaannya. Jadi pastikan teman-teman kalau membeli timer ini, teman-teman sudah dapatkan soketnya juga, sehingga nanti tinggal kita terminasikan ke sini atau sambung ke sini. Kita cukup menggunakan obeng biasa, sudah bisa menggunakan timer delay ini. Di pasaran orang biasa menyebutnya dengan istilah relay timer, atau biasa juga dikenal dengan istilah relay on delay. Terus cara pasangnya gimana, Mas? Oke teman-teman, cara pasangnya adalah seperti ini. Di samping daripada timer relay ini ada diagram penyambungannya seperti ini, yang artinya kaki 13, 14 ini kita sambungkan ke sumber listrik, di mana ini adalah kode sumber listrik, yaitu kita sambung ke colokan listrik PLN. Jadi kalau kaki 13, 14 ini sudah kita sambung ke 220 volt, maka timer delay ini bekerja. Dia mulai bekerja menghitung 1 sampai dengan 10 detik. Setelah 10 detik, maka ini adalah kontak ya. Jadi simbol ini adalah kontak yang akan menyambungkan terminal ini dan ini. Dan kontaknya itu ada 2 seperti ini. Jadi ini pada saat timernya belum aktif, dia nyambung ke sini. Pada saat timernya sudah aktif atau sudah 10 detik, maka secara otomatis dia akan berpindah ke sini sehingga kontak ini akan menyambung. Jadi
saat belum dinyalakan atau saat baru dinyalakan, belum mencapai settingnya, belum mencapai 10 detik misalkan, maka kaki nomor 1 dan kaki nomor 9 ini akan tersambung. Nah, ini tidak kita gunakan. Yang kita gunakan adalah kaki satunya, 5 dan 9. Setelah 10 detik, kaki 5 dan 9 ini akan menyambung setelah 10 detik. Demikian juga dengan kaki 8 dan kaki 12. Ini akan tersambung setelah 2 detik. Di mana kontaknya berpindah dari 4-12 atau 1-9 ke 5 ke 9 dan 8 ke 12. Dia pindah ke sini setelah 10 detik, atau tergantung dari teman-teman mau men-settingnya berapa. Misalkan di setting 7 detik, nanti setelah 7 detik kontaknya akan berpindah dari 1 ke 9 menjadi 5 ke 9. Istilah gampangnya, setelah beberapa detik kaki 59 dan kaki 812 ini akan aktif, sehingga bisa kita gunakan untuk menyalakan speaker. Pastikan teman-teman membeli timer dengan rating AC 220, karena nanti ada banyak sekali varian, mulai dari 24 volt, 12 volt, 48 volt, sampai dengan 220 volt AC. Kita gunakan yang 220 volt AC ini agar lebih mudah digunakan. Jadi teman-teman bisa langsung colok ke colokan yang ada di tempat teman-teman. Kemudian pastikan settingnya ini sudah dirubah ke posisi yang diinginkan. Misalkan kita set di 5 detik seperti ini. Rekomendasinya berapa, Mas? Sebetulnya rekomendasinya di atas 2 detik itu sudah bagus, sudah tidak ada jeduk. Cuman kalau teman-teman pengen lebih aman, settingnya di 5 detik. Beberapa teman-teman men-settingnya dia di 10 detik. Cuman nanti tergantung dari operator-operatornya. Biasanya 10 detik kadang kelamaan. Pengennya lebih cepat, ya udah di set aja di 5 atau 6 detik. Boleh juga di 6 detik seperti ini. Kalau sudah di setting 6 detik, kemudian relay yang digunakan juga sudah 220, sekarang kita bisa sambung dia ke perangkat amplifier dan speakernya. Di sini kita ada amplifiernya, power amplifier, ada speakernya, speaker pasif seperti ini, ada timer delay-nya atau relay timer, kemudian ada colokan di mana nanti semua peralatan itu masuk ke colokan ini dan nyala secara bersama-sama. Untuk memulai penyambungan, kita lihat dulu di timernya. Untuk memudahkan penyambungan, saya sarankan teman-teman untuk melepas relaynya dari soket, sehingga teman-teman mudah untuk mewiring atau menyambung kabelnya ke soket. Kemudian kaki-kakinya yang mana, Mas? Mari kita lihat lebih besar lagi. Di sini ada tulisan yang sangat kecil. Ini kodenya 14. Jadi ini kaki 14 di sini. Kemudian di sini ada tulisan yang sangat kecil 13, 13. Jadi teman-teman perhatikan dengan seksama karena tulisannya ini hitam juga. Tulisan timbul seperti itu. Ini 13. Ini kita sambung ke colokan. Sambungnya kemana? Bebas. Ini kan AC ya. Sambung ke colokan. Yang penting ini disambung ke colokan. Kemudian kaki yang kita gunakan ke speaker adalah 59 dan 812. 59 dan 812. Ini kaki 9. Ini kaki 12. Kemudian kita lihat kaki 5-nya di sini. Ini kaki 5 dan ini kaki 8. Jadi nanti saat ini kita sambung ke colokan,
Setelah 6 detik, maka terminal 8 dan 12 ini akan nyambung. Demikian juga kaki atau terminal 5 dan 9 ini juga akan nyambung atau kontak. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menyambung dan memutus speaker. Jadi saat amplifiernya sudah 6 detik menyala, maka sambungan ke speaker baru aktif. Dan saat amplifier dimatikan, langsung sambungan ke speaker akan terputus secara otomatis. Maksudnya adalah kita menghilangkan bunyi jeduk di awal dan menghilangkan bunyi jeduk di akhir. Jadi kalau saya gambarkan, ini power amplifier. Ini mati, kemudian kita nyalakan, kemudian kita matikan kembali. Nah, di sini adalah bunyi jeduknya. Bunyi jeduk dia muncul pada saat ini. Kemudian bunyi jeduk juga muncul lagi pada saat ini. Untuk menghilangkannya, kita membutuhkan rangkaian timer. Ini timernya. Jadi pada saat bunyi jeduk ini keluar, timernya belum aktif. Setelah 6 detik kemudian, timernya baru aktif. Saat amplifier dimatikan, dia langsung mati. Sehingga speakernya saat ada bunyi jeduk dia tidak ada suara. Saat bunyi jeduk saat dimatikan dia juga tidak ada suara. Sehingga bunyi jeduknya ini hilang. Kenapa? Karena pada saat bunyi jeduk ini muncul, speaker belum tersambung ke amplifier. Jadi ini bunyi jeduk muncul, dia ada di sini, speakernya belum tersambung. Demikian juga pada saat di sini speakernya belum tersambung, karena speakernya tersambungnya hanya pada saat ini. Setelah 6 detik dan pada saat amplifier dimatikan. Jadi hilanglah suara jeduk ini dari speaker. Tapi kan ini hanya untuk speakernya mas, amplifiernya kan masih menerima sinyal itu, nggak masalah. Jadi kalau amplifier itu tidak terhubung dengan speaker, maka amplifier itu idle atau tidak bekerja. Jadi yang paling berasa adalah ketika amplifiernya dikasih beban dan speakernya terkena lonjakan arus dan tegangan saat bunyi jeduk ini. Paling stres adalah speakernya, kemudian amplifier terimbas karena memikul beban speaker. Kalau speakernya ini tidak kita sambung, maka amplifiernya aman-aman saja. Sekarang kita masuk ke sambungan. Nah, dari sini kita sambungkan kabel merah ke terminal nomor 5. Kemudian nomor 9 ini kita sambung ke amplifier. Amplifier TOA gimana mas? Sama juga, amplifier BMB sama juga, semua amplifier sama cara penyambungannya. Saya ulangi. Positifnya speaker ini kita sambung ke kaki nomor 5. Kemudian kaki nomor 9-nya timer kita masukkan ke positif di amplifier. Kemudian untuk negatifnya ini kita sambungkan ke kaki 8, kemudian kaki nomor 12, ini kita sambungkan ke negatif speaker seperti ini. Penyambungannya sudah sesuai. Tinggal kita sambungkan 14 kecolokan dan 13-nya juga kecolokan. Yang lain mana, yang netral yang mana, ini bebas. Teman-teman boleh bolak-balik. Tinggal nanti teman-teman sambungkan dia ke stop kontak. Pasang stop kontak dan colokin ke colokan. Rangkaian ini sudah aktif. Kemudian teman-teman pasang kembali relay timernya dan setting dia sesuai dengan keinginan teman-teman. Contohnya di setting di sini.
Nanti pada saat listriknya nyala atau semua peralatan dinyalakan, lampu power ini akan menyala. Lampu power ini akan menyala setelah 6 detik atau misalkan ini contohnya 4 detik ya. Setelah 4 detik nanti lampu ini akan menyala. Menandakan kaki 812 ini sudah tersambung dan 59 sudah tersambung. Speaker pun sudah siap untuk digunakan karena amplifier sudah terhubung ke speaker melalui rangkaian timer delay ini. Dan pastikan teman-teman gunakan amplifiernya di colokan yang sama sehingga nanti amplifier dan timernya ini bekerja secara bersama-sama. Kalau ada mixer, kemudian ada crossover gimana mas? Sama aja caranya, jadi semuanya dinyalakan secara bersama-sama bersamaan dengan timer ini. Terus kalau saya pakai power distributor atau power sequencer, sama aja teman-teman, jadi pasang relay ini paling terakhir. Jadi relay ini nyala paling terakhir sehingga nanti kita dapatkan efeknya lebih maksimal. Saya boleh minta gambarnya mas? Untuk gambarnya saya sediakan di link deskripsi di bawah. Nanti teman-teman bisa download dan bisa print atau teman-teman bisa lihat dari HP sehingga nanti pas pemasangan teman-teman tidak bingung lagi. Jadi seperti itu teman-teman, cara paling sederhana dan paling mudah untuk diimplementasikan untuk menghilangkan suara jeduk pada amplifier ataupun speaker. Dan khususnya untuk speaker-speaker besar di atas 10 inch, ini efeknya, dampaknya suaranya jeduknya kencang banget dan menimbulkan kaget ya. Jadi teman-teman wajib menggunakan rangkaian delay seperti ini. Ini sudah saya implementasikan di musola ataupun masjid yang saya install dan suaranya aman, tidak ada jeduk sama sekali. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan atau masih bingung, ketikkan aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita bahas bareng-bareng di sini. Atau teman-teman juga bisa langsung bertanya ke saya di sesi live streaming, live konsultasi bareng Mas Ari setiap hari Selasa jam 9 sampai dengan jam 10 atau setiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10. Di situ saya live streaming untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman dan juga di sini banyak sekali teman-teman dari sound engineer masjid yang lain yang sudah berpengalaman. Tentunya kita bisa sharing di sini, sharing pengalaman, kemudian sharing pengetahuan secara bersama-sama. Dan buat teman-teman yang masih melihat tombol subscribe ini masih menyala merah, tekan padamkan. Kita akan jumpa lagi di sesi tutorial bareng Mas Ari berikutnya. Saya akhiri video ini, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.